Gedung Pos Indonesia, sebuah gedung yang terletak di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung, tepatnya di sayap timur Gedung Sate. Sebuah gedung yang menjadi landmark Kota Bandung yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedung ini diletakkan batu pertamanya pada tanggal 27 Juli 1920 dan baru dibuka pada tahun 1931. Gedung pusat ini membentuk sudut 45 derajat terhadap Gedung Sate dan pertemuan garis sumbu kedua sayap simetrisnya membentuk sudut 90 derajat. Pada masa revolusi Indonesia, perjuangan untuk merebut gedung ini menjadi kisah yang sangat heroik. Pada saat itu Jepang telah menyatakan takluk kepada Amerika. Jepang punya kewajiban untuk menjaga kondisi status quo di seluruh wilayah jajahannya. Pihak penguasa Jepang harus mempertahankan semua aset dan jalur penguasaan wilayah untuk diserahkan hanya kepada pihak sekutu, bukan kepada pihak lain termasuk kepada pemerintah Republik Indonesia. Para pemuda yang terdiri dari Angkatan Muda Pos Telepon dan Telegraf yang dipimpin oleh Sutoko dan pejabat tinggi PTT Mas Soeharto dan Raden Dyar menuntut kesediaan Jepang untuk segera menyerahkan kekuasaannya atas PTT. Akhirnya, pada tanggal 27 September 1945, dengan terpaksa Jepang menyerahkannya kepada pihak Indonesia. Mulai hari itu, penguasaan atas aset dan pengendalian operasional PTT di Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Karena pentingnya peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 27 September dinyatakan sebagai Hari Bakti Postel. Dan hingga kini, salah satu letak atau bagian dari Gedung Pos Indonesia menjadi sebuah museum pos Indonesia, yang mana museum ini memiliki ragam koleksi seputar dunia pos, seperti salah satunya yaitu perangko. Perangko tersebut berasal dari mancanegara dan berasal dari waktu-waktu yang berbeda. Perangko tersebut tersimpan dengan baik di museum ini. Berikut adalah ragam koleksi museum pos, khususnya perangko yang pernah ada di Indonesia dan di dunia. Pada bagian ini kita dapat dilihatkan yaitu foto pembuatan perangko yang pernah ada di Indonesia. Kemudian ini adalah perangko pertama yang ada di dunia. Perangko ini bernama perangko One Penny yang pertama kali dicetak di Inggris. Kemudian terdapat peta negara anggota pos dunia. Dan pada bagian ini yaitu koleksi perangko di Museum Pos Indonesia. Pada bagian ini kita dapat melihat perangko sesuai abjad dan perangko yang pernah dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu baik yang pernah terjadi di Indonesia. Selain perangko yang tersusun sesuai abjad negara-negara yang ada di dunia, terdapat juga perangko emas yang pernah dicetak di Indonesia. Perangko ini dicetak sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula perangko yang pertama kali dicetak di Hindia Belanda atau Indonesia. Berikut penjelasannya. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Bambang Muhammad Fasyazhara. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Museum Pos Indonesia yang letaknya ada di Bandung. Sebagaimana mestinya, museum ini merupakan museum pos yang ada di Indonesia yang memiliki sejumlah koleksi seputar dunia pos, seperti filateli, mesin, surat, dan lain sebagainya. Salah satu dari koleksi museum ini yaitu sebuah perangko yang pertama kali ada di Hindia Belanda. Nama keunikan dari perangko ini selain yang pertama kali ada di Indonesia yaitu adanya sesosok orang yang mungkin sangat berjasa, yaitu Raja Willem III. Raja Willem III yaitu salah satu raja yang pernah menjabat di Belanda. Perangko ini pertama kali terbit di Hindia Belanda pada tahun 1864. Dengan terbitkannya perangko tersebut tentu menjadi sebuah kemudahan tersendiri bagi dunia surat menyurat di Hindia Belanda pada masa itu. Sebab salah satu fungsi dari perangko yaitu untuk sebagai alat pembayaran, alat bayar pos pada masanya.
Mungkin cukup sekian, mari kita pindah selanjutnya.